Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Doni. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang review jurnal Intrusion Detection System A Comparison Review. Saya Ahmad Hidayat, Ahmad Al-Ghazali, Andika Biratu, abstrak. Dengan meningkatnya throughput jaringan dan ancaman keamanan, studi tentang sistem deteksi intrusi IDS telah mendapatkan banyak perhatian di bidang ilmu komputer. IDS saat ini menghadapi tantangan tidak hanya pada kategori intrusi yang beragam, tetapi juga pada kebutuhan daya komputasi yang besar. Meskipun terdapat sejumlah literatur yang membahas masalah IDS, kami berupaya memberikan gambaran yang lebih mendalam untuk tinjauan yang komprehensif. Melalui survei yang luas dan yang lebih mendalam yang cermat, kami mengusulkan taksonomi untuk menggambarkan IDS modern. Selain itu, tabel dan gambar yang kami rangkum dalam isi artikel ini membantu pembaca memahami gambaran keseluruhan tentang IDS dengan lebih mudah. Mengidentifikasi reset question. Reset question. Apa saja metodologi yang digunakan dalam sistem deteksi intrusi IDS? Bagaimana teknologi dan pendekatan IDS dikelompokkan dan dianalisis? Apa tantangan masa depan dalam pengembangan IDS, terutama dalam lingkungan virtual dan berbasis cloud? Menganalisis jawaban dari RQ. Jawaban dan analisis. Metodologi deteksi IDS, Signature Based Detection SD, cocok untuk mendeteksi serangan yang diketahui namun lemah terhadap serangan baru. Anomaly Based Detection AD, mendeteksi anomali dalam pola perilaku tetapi memiliki tingkat false positif yang tinggi. Stateful Protocol Analysis SPA, berbasis pada protokol memungkinkan pelacakan status tapi membutuhkan sumber daya tinggi. 2. Pengelompokan dan analisis teknologi IDS. Klasifikasi berdasarkan lokasi deployment, host based, network based, dan lain-lain. Pendekatan deteksi berbasis statistik, pola aturan keadaan, dan heuristik. Tools seperti Snort dan Clam Up disorot sebagai solusi berbasis perangkat lunak. 3. Tantangan masa depan dalam pengembangan IDS. Melakukan penanganan IDS untuk jaringan nirkabel dan lingkungan virtual dengan efisiensi tinggi. Lebih banyak pengurangan tingkat false positif dan false negatif. Lebih mengoptimalkan IDS pada lingkungan berbasis cloud dengan kinerja tinggi dan degradasi rendah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Al-Ghazali. Systematic literature review of machine learning based software development of estimation model. Abstrak. Optimasi upaya mengembangkan perangkat lunak. Software development effort estimation SDEE adalah proses untuk memprediksi upaya yang diperlukan dalam mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak. Untuk meningkatkan akurasi estimasi sejak tahun 1990-an, banyak peneliti telah mengusulkan model SDEE berbasis machine learning.
Namun belum ada upaya untuk menganalisis bukti empiris mengenai model ML ini secara sistematis. Mengidentifikasi reverse question. Satu, teknik machine learning apa saja yang digunakan untuk estimasi effort pengembangan perangkat lunak. Dua, bagaimana tingkat akurasi estimasi dari model ML. Tiga, apakah model ML lebih unggul dibandingkan model non-ML? Apakah ada model ML yang secara konsisten lebih unggul dari model ML lainnya? 5. Dalam konteks apa model ML yang lebih efektif digunakan? Menganalisis jadwal dari RQ. Jawaban dan analisis. 1. Teknik machine learning. Teknik machine learning, case-based reasoning, CBR, Artificial Network, ANN, Decision Tree DT, Bayesian Network BNN, Super Vector Referration SPR, Genetic Algorithm MSGI, Genetic Program GP, dan Acquisition Rules AR. CBR, AN, dan DT adalah yang paling banyak digunakan. Dua, tingkat akurasi estimasi dari model. Akurasi model ML dinilai melalui metrik MMRI, PRD 25, dan MDMRI. ANN dan SPR menunjukkan akurasi terbaik dengan MMRI rata-rata sekitar 35% dan PRID 25 sekitar 70%. Jawaban dan analisis. 3. Model ML lebih unggul dibandingkan model non-ML. Model ML secara umum lebih unggul daripada model non-ML seperti regresi, COCOMO, dan expert judgment. Namun konsistensi hasil masih dipengaruhi oleh konfigurasi data dan metode validasi. 4. Model ML yang secara konsisten lebih unggul dari model ML lainnya. CBR dan ANN menunjukkan performa lebih baik dibandingkan DT. Tidak ada konsensus yang jelas tentang model ML tertentu yang paling unggul. 5. Metode ML lebih efektif untuk digunakan. Case-based reasoning CBR cocok untuk data kecil dan data dengan outlier. Artificial Neural Network (ANN) efektif untuk hubungan kompleks tetapi rentan terhadap overfitting. Bayesian Network (BN) cocok untuk data dengan hubungan kasual. A systematic literature review and fault prediction performance in software engineering. Abstrak. Prediksi yang akurat mengenai lokasi kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam kode dapat membantu mengarahkan upaya pengujian, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Metodologi yang digunakan untuk membangun model tampaknya berpengaruh terhadap kinerja prediksi. Meskipun terdapat sejumlah studi prediksi kesalahan yang dapat dipercaya, diperlukan lebih banyak studi yang menggunakan metodologi yang andal, serta melaporkan konteks, metodologi, dan kinerja secara komprehensif.
Mengidentifikasi research question atau bisa disingkat RQ. Research question 1. Bagaimana konteks pengembangan model mempengaruhi performa prediksi kesalahan? 2. Variabel independen apa yang sebaiknya digunakan dalam model prediksi kesalahan? 3. Teknik pemodelan apa yang memberikan hasil terbaik dalam prediksi kesalahan? 4. Menganalisis jawaban dari RQ. Jawaban dan analisis. 1. Pengembangan model mempengaruhi performa prediksi kesalahan. Sistem yang lebih besar cenderung menghasilkan performa prediksi yang lebih baik. Tidak ditemukan bukti bahwa kematangan sistem atau bahasa pemrograman mempengaruhi performa prediksi. Selanjutnya, beberapa domain aplikasi lebih sulit untuk membangun model prediksi. Nomor 2, variabel independen yang digunakan dalam model prediksi kesalahan. Kombinasi metrik proses, produk, dan berbasis manusia memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, model yang menggunakan KLOC sebagai variabel independen yang memiliki performa setara dengan metrik kode statistis lainnya. Selanjutnya, pemilihan variabel independen yang dioptimalkan seperti seleksi fitur dapat meningkatkan performa model. Nomor 3, teknik pemodelan dalam prediksi kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, teknik sederhana seperti naive Bayes dan logistic regression cenderung lebih andal. Selanjutnya, teknik kompleks seperti supervector machine SVM seringkali kurang optimal tanpa parameterisasi yang baik. Selanjutnya, pemodelan yang efektif melibatkan pengaturan parameter yang sesuai untuk data yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.